Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rodatul Arifah, BP 200100024. Saya perwakilan kelompok 2 dan anggota saya yaitu Rizky Fauzi dan Nabila Pratiwi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang piutang 1, 2, dan 3 yang telah diresume oleh rekan saya. Yang pertama, piutang bagian 1. 1. Piutang usaha digunakan untuk penjualan barang dagang atau jasa secara kredit dan digolongkan menjadi aset lancar. Yang kedua, piutang wesel atau wesel tagih merupakan pernyataan jumlah utang dari pelanggan dalam bentuk tertulis atau surat pengakuan utang. Yang ketiga, piutang lainnya. Piutang kepada selain pelanggan termasuk piutang bunga, piutang pajak, dan piutang karyawan perusahaan. Selanjutnya, akuntansi piutang tak tertagih, yaitu beban operasi yang dicatat disebut beban piutang tak tertagih atau bad debt expense. Terdapat dua metode akuntansi untuk piutang tidak tertagih, yaitu metode pertama, metode penghapusan langsung. Yang kedua, metode penyisihan. Selanjutnya, ke piutang bagian 2. Estimasikan beban piutang tak tertagih. Berdasarkan persentase penjualan, jika penjualan kredit untuk periode tersebut sebesar $300.000 dan diestimasikan bahwa 1% akan tidak tertagih, beban piutang tak tertagih adalah $3.000. Berdasarkan analisis piutang atau umur piutang, jika diestimasikan bahwa piutang sebesar $3.390 akan tidak tertagih dan akun penyisihan piutang tak tertagih saat ini memiliki saldo $510. Beban piutang tak tertagih harus didebit sebesar $3.390 sampai $510. Selanjutnya, estimasi berdasarkan analisis piutang. Metodenya yang pertama, menentukan tanggal jatuh tempo setiap piutang pelanggan. Yang kedua, menentukan jumlah hari yang telah lewat dari tanggal jatuh tempo. Yang ketiga, kelompokkan piutang berdasarkan tanggal jatuh tempo. Yang keempat, menentukan jumlah setiap kelompok umur. Yang kelima, jumlah setiap kelompok umur kemudian dikalikan dengan persen estimasi piutang tak tertagih. Yang keenam, total ditentukan dengan menjumlahkan piutang tak tertagih di setiap kelompok umur. Lanjut ke piutang bagian 3. Piutang wesel, yaitu piutang kepada pelanggan di mana pelanggan menerbitkan surat pengakuan utang atau janji tertulis dari suatu pihak ke pihak lain untuk membayar sejumlah uang tertentu di masa yang akan datang. Lanjut ke jenis-jenis piutang wesel. Yang pertama, tanpa bunga. Yang pertama, tidak mencantumkan bunga dengan demikian. Yang kedua, nilai nominal wesel sama dengan nilai nominal pada jatuh tempo. Yang kedua, berbunga. Yang pertama, pada saat jatuh tempo. Yang kedua, nilai wesel sama dengan nilai nominal wesel ditambah bunga. Yang ketiga, mulai tanggal penarikan sampai jatuh tempo. Piutang wesel atau wesel tagih, jumlah yang harus dibayarkan pada tanggal jatuh tempo disebut nilai jatuh tempo. Contoh piutang wesel atau wesel tagih. Contoh soalnya, menerima wesel tagih dengan nominal $6.000, bunga 12%, jangka waktu 30 hari, tanggal 21 November 2006 sebagai pelunasan utang WA Bunko. Penyelesaian pertama, perhitungan bunga. Jumlah pokok dikali suku bunga dikali waktu sama dengan bunga $6.000 dikali 12% dikali 30/360 atau per tahun sama dengan dapat hasilnya $60,00. Penyelesaian kedua dengan perhitungan nilai jatuh tempo. Jumlah pokok ditambah bunga sama dengan nilai jatuh tempo $6.000 ditambah $60,00 hasilnya $6.060,00.
Baiklah, hanya itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video tadi, saya mohon maaf. Semoga penjelasan dari kelompok 2 ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.